Baiklah, di sini saya sudah membuka untuk aplikasi Quartus. Selanjutnya kita akan membuat sebuah proyek baru dengan nama kita beri nama elevator. Oke, ini next saja. Pastikan pada bagian family sudah terpilih Cyclone 2. Kita tunggu sebentar untuk sistem Quartus menyediakan tempat untuk kita membuat proyeknya. Selanjutnya kita pilih new PHDL file, oke. Nah, di sini langsung kita kopikan saja kode program yang tadi ke dalam aplikasi Quartus. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita processing dan start compilation untuk melihat apakah ada kode program yang kita running ini terdapat error atau tidak. Di sini terdapat error. Kita ubah dulu. Untuk entity-nya tadi harus sama ya, jadi kita ubah terlebih dahulu untuk namanya. Coba kita simpan, lalu kita processing lagi, start compilation. Nah, ini sudah sukses, artinya tidak ada kode program yang error. Kemudian kita ke bagian simulator tool. Oke, di sini pilih fungsional, kemudian generate fungsional. Selanjutnya kita membuka file. Nah, pada bagian ini klik kanan, pilih menu insert node or bus, kemudian node finder. Nah, di sini pastikan sudah terpilih install, lalu kita pilih list. Nah, ini dia nilai dari inputan serta output yang ada pada sistem elevator. Nah, kita klik ini lalu kita okekan. Nah, ini dia bentuk dari
nilai outputan. Jadi ini belum kita inputkan untuk nilai periodenya ya. Jadi selanjutnya kita akan menginputkan nilai periodnya. Di sini kita ubah menjadi 100 ns. Semuanya kita ubah menjadi 100 ns. Jadi ini dia outputnya. Di sini kita ubah menjadi 10 ns. Ini dia hasilnya untuk nilai dari untuk logika dia untuk dia naik, dan ini untuk turun, dan ini untuk pintu terbuka atau tertutup. Lalu coba kita ubah lagi pada bagian A5 ini, kita ubah menjadi 30. Jadi ini dia pada saat keterangan nilai 14,35 ns. Untuk nilainya semua ini bernilai 0. Hanya ada satu yang bernilai 1, yaitu pada ini merupakan bagian turun. Nah, ini menandakan bahwa logika yang sedang berjalan ini adalah yang terpenuhi itu untuk leap atau leap-nya itu bergerak turun. Jadi dia bergerak turun ke bawah. Nah, coba kita ubah kembali untuk nilai ini. Ubah 10 saja. Lalu ini kita ubah menjadi 20. Nah, dapat dilihat pada proses ini, untuk logika yang terpenuhi itu adalah untuk leap-nya itu bergerak naik ke atas. Karena di sini nilainya itu bernilai 1 pada saat 14,35 ns. Lalu selanjutnya di sini kita ubah kembali menjadi 30. Ini bernilai 0 misalnya ini. Nah, dapat dilihat di sini tadi kita ubah periodnya menjadi 10
Sebentar, kita coba cek lagi NS-nya tadi berapa. 20 NS. 20 NS dapat dilihat untuk pintunya ini bergerak. Sebentar. Maka ini tidak bisa di... Nah, ini untuk nilai yang aktif itu adalah buka pintu, maka keadaan pada eskalator itu sedang dalam keadaan membuka dan untuk mempersilahkan orang masuk ke dalamnya. Selanjutnya kita ubah nilainya menjadi 10 NS. Kita ubah menjadi 20. Nah, dapat dilihat pada bagian simulasi ini logika yang masuk itu adalah logika untuk menutup pintu pada lift, ya. Jadi liftnya itu sudah dalam keadaan tertutup dan siap untuk bergerak ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan kemauan atau perintah yang diinputkan. Seperti itu. Coba ini kita ubah nilainya menjadi, nah, saat kita mengubah nilai ini menjadi 20 NS untuk periodnya, dapat dilihat dia itu di dalam lantai 4. Setelah dia masuk ke lift pada lantai 4, dia akan liftnya itu akan turun ke bawah. Coba kita ubah kembali nilainya menjadi 10. Kemudian kita lihat yang ini, kita ubah nilainya menjadi 20 NS pada bagian perutnya. Nah, pada saat kita mengubah nilai NS atau periodnya ini menjadi 20, maka di sini pada lantai 3, liftnya akan bergerak naik ke atas. Setelah menutup pintu, dia akan bergerak naik ke atas untuk liftnya. Nah, mungkin sekian dari presentasi pada aplikasi Quartus ini. Selanjutnya kita akan kembali kepada penjelasan yang ada pada slide. Yang tadi sudah disimulasikan untuk kode dari sistem elevator. Selanjutnya kita akan ke bagian simulasi. Hasil dari simulasi yang tadi, ya ini dia. Kemudian untuk hasil analisanya, berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa sistem elevator adalah merupakan sistem yang kompleks karena melibatkan banyak sensor, indikator, dan sinyal kontrol. Model elevator yang dibuat sangat sederhana dengan bergerak naik turun. Pada saat seorang menaiki elevator, maka kita akan mengetahui letak dari elevatornya karena dilengkapi indikator posisi elevator, sehingga posisi elevator bisa diketahui pada lantai berapa. Untuk elevatornya juga dilengkapi dengan sistem untuk memberitahu apakah elevatornya ini dalam keadaan terbuka atau tertutup. Mungkin sekian dari kelompok kami.
Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.